Wahai ummatan Islamiyah, tahiyatal mubarakah, tahiyatan ahlil jinan, wa tahiyatan bihas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din, wa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada Dewan Juri yang saya hormati, kepada Ketua Prodi yang saya hormati, dan kepada teman-teman yang saya cintai, dimanapun kalian berada, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita kenikmatan yang tiada dapat diperhitungkan. Shalawat serta salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada Nabi pimpinan umat yang menyirna berduk minil dan maksiat, yang mengorbit cahaya selamat dan yang memberi syafaat di akhir kiamat kelak, yakni Habibana wa Nabiyana wa Syafi'ina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan tausiah yang berjudul Mendidik Karakter Mulia dengan Ekonomi Syariah. Teman-teman yang dirahmati Allah, sebagai seorang khalifah di muka bumi ini, kita diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi khalifah dan menjaga bumi dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan umat, yang dimana termaktub dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan Tuhanmu berfirman, hendaklah aku menciptakan seorang sebagai khalifah di muka bumi ini. Mereka berkata, kehendak apa sehingga kau membuat seorang yang memusnahkan dan menumpahkan darah sebagai seorang khalifah? Padahal kami senantiasa bertasbih kepadamu dan selalu memuji namamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang sesungguhnya engkau tidak ketahui. Teman-teman yang dirahmati Allah, marilah kita sejenak merenungkan kejadian di zaman ini, di negeri tercinta ini, di mana media elektronik selalu menayangkan tentang kekerasan, tentang kemaksiatan, yang sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk melakukan. Seperti contoh kasus narkoba, kasus pencucian uang, korupsi merajalela, seksualitas di mana-mana. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Teman-teman yang dirahmati Allah, itu menunjukkan di mana sendi-sendi bangsa kita, sosial, ekonomi, kemasyarakatan yang sangat memprihatinkan. Mengingat naluriah manusia yang selalu mencintai dunia, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan kita agar terhindar dari hubud dunia, mencintai dunia dan selalu melebih-lebihkan dunia. Karena jelas teman-teman, pada hakikatnya harta, tahta merupakan perhiasan dunia yang paling indah namun tidak abadi. Kita kembali pada Quran surat Al-Baqarah ayat 30, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus manusia untuk menjadi seorang khalifah dan menjaga bumi dengan sebaik-baiknya. Bahkan para malaikat berkata, kehendak apa hingga kau menciptakan seorang khalifah yang memusnahkan dan menumpahkan darah di muka bumi ini? Padahal kami senantiasa bertasbih dan selalu memuji namamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Di sana sangat jelas teman-teman, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebaik-baiknya pembuat rencana. Meskipun manusia adalah tempatnya salah dan dosa,
Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap mengutus orang-orang pilihannya supaya kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta aturan-aturannya dan meninggalkan hasrat duniawi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innama ba'istu la utammima sholihal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Tapi begitulah teman-teman, al-insanul mal khata'. Sesungguhnya manusia adalah tempatnya salah dan dosa. Oleh karena itu, kita harus mencontoh perilaku Nabi dalam menghadapi ekonomi dan 4 kondisi akhlak beliau. Yang pertama adalah kita harus bersyukur atas segala apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kita. Dan yang kedua adalah kita tidak perlu khawatir harta kita mengurang karena berbagi. Yang ketiga, kita harus mementingkan sumber yang kita dapatkan itu harus sumber yang halal. Dan yang keempat, apa yang kita dapatkan dan apa yang kita keluarkan harus dengan ketentuan syariah. Lalu 4 pondasi akhlak beliau. Yang pertama adalah sidik, yang artinya benar. Beliau selalu berkata jujur. Dan yang kedua adalah amanah, dapat dipercaya karena beliau tidak pernah mengingkari janjinya. Yang ketiga adalah tabligh. Beliau selalu menyampaikan wahyu-wahyu Allah. Dan yang keempat adalah fatonah, cerdas, karena beliau selalu bijaksana. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan, karena kebenaran mutlak datangnya dari Allah dan kesalahan mutlak datang dari saya. Saya Intan Pawijia, pamit undur diri. Wallahu mu'afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.